Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pagi ini, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mengumpulkan kembali dalam bentuk ibadah minggu ini. Tolong Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati penyampaian kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di akhir tahun, yaitu bulan Desember. Pada kesempatan ini minggu pertama, perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan masih mengizinkan kita bisa menikmati di dalam akhir tahun ini dengan luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan. Oleh sebab itu saya ambil dari kitab Bilangan dan Injil Yohanes. Kitab Bilangan pasal yang ke-21. Kitab Bilangan pasal 21. Ayat yang ke-4 sampai 9. Perikop itu dengan judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka firman Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Terus saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 begini. Injil Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari dua bacaan ini, baik dari kitab Bilangan maupun Injil Yohanes ini, firman Tuhan pada malam atau pagi ini saya berikan judul, yaitu Ular Tedung dan Yesus, yaitu Ular Tedung dan Yesus. Saya secara khusus akan memusatkan perhatian pada Bilangan pasal 21 dan Yohanes pasal 3. Mengapa demikian? Sebab di Yohanes 3 secara khusus penulis mengutip kembali kisah di Bilangan pasal 21. Lalu menghubungkan peristiwa tersebut dengan sosok Yesus Kristus. Namun perbedaan kedua teks juga jelas. Jika Bilangan pasal 21 membahas soal keselamatan bagi orang Israel saja, ya, pasal 21 Bilangan itu hanya membahas tentang keselamatan bangsa Israel. Mengapa hal itu terjadi? Karena bangsa Israel itu pada saat itu ngomel-ngomel kepada hambanya, yaitu Musa, kepada Tuhan, dan dia kebagut, yaitu kegigit daripada
ular tedung itu sehingga dia mengalami satu masalah yang luar biasa. Tetapi melalui Musa supaya mendirikan ular tedung itu diikat di tiang sehingga setiap orang yang melihat ular tedung itu mendapatkan satu keselamatan. Inilah jadi hanya khusus untuk bangsa Israel. Tetapi Yohanes pasal 3 membahas soal keselamatan bagi semua orang. Tidak hanya bangsa Israel, tetapi semua orang bagi dunia. Perbedaan kedua jika dalam Bilangan 21 dinyatakan keselamatan terjadi ketika orang Israel memandang ular tedung. Keselamatan terjadi pada memandang ular tedung, tetapi di dalam Yohanes 3 menyatakan keselamatan terjadi ketika manusia percaya kepada Yesus. Namun perbedaan kedua ini sebenarnya berbicara tentang hakikat, yaitu keselamatan yang sama. Baik dalam Bilangan maupun Yohanes pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Cuma bedanya kalau di Bilangan itu hanya khusus bangsa Israel, tetapi kalau di dalam Yohanes pasal 3 itu semua bangsa, semua orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh suatu keselamatan. Nah, ini yang menjadikan satu perbedaan antara Bilangan maupun di dalam Injil Yohanes. Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan ular tedung fungsinya sama seperti Yesus Kristus. Jelas berbeda. Ular tedung hanya simbol, sedangkan Kristus adalah Sang Penyelamat itu sendiri, Anak Allah yang menjadi manusia. Yang menarik, keselamatan ternyata berisi pada ganda. Di satu pihak ia adalah anugerah Allah, di pihak lain ia menuntut tanggapan iman. Dalam Bilangan 21 ayat 8 dinyatakan, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Kata melihat di sini dipahami sebagai sebuah bentuk konkret daripada iman. Aneh bukan? Ular yang mematikan sekarang malah bisa membuat mereka tetap hidup. Inilah sebenarnya asal muasal kemunculan lambang farmasi pada apotek, yaitu ular yang melilit sebuah tongkat. Obat itu penyembuh tetapi juga racun. Namun di atas semuanya bukan obat yang penting, melainkan tabib yang memberi obat. Allah seolah-olah ingin berkata, ular tedung itu memang mematikan, tetapi maukah kalian percaya kepadaku, Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan. Yesus pun dianggap racun oleh banyak pemimpin agama saat itu. Dia dituduh telah menghujat Allah, karena itu salib adalah hukuman yang paling cocok untuknya. Namun dari salib yang terkutuk itu muncullah keselamatan hanya jika orang percaya kepada Yesus Kristus. Ada dua hal penting yang mau saya refleksikan di sini. Pertama, ketika dua dimensi keselamatan ini diterima secara utuh atau sola gratia dan sola fide, anugerah dan iman, keselamatan menjadi milik kita. Sola gratia dan sola fide sebenarnya ingin menegaskan bahwa kita selamat dan hidup bukan karena perbuatan baik kita. Hal ini ditegaskan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia, yaitu sola gratia, yaitu karena anugerah atau pemberian Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman, sola fide. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman itu sendiri adalah anugerah. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita hidup, kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan kesalehan kita, tetapi itu karena anugerah. Kalau dalam bahasa dalam Ibrani, dalam Bilangan tadi, yaitu sola gratia, yaitu pemberian atau anugerah dari Tuhan, yaitu sola fide dengan iman, sehingga ada respon daripada kita mau mempercayai atau tidak, atau mau melihat ular tedung itu atau tidak.
Di mana kalau mereka dipagut ular, dia mau melihat ular tedung yang dililitkan di tiang itu, mereka akan mengalami satu kesembuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha dan perbuatan kita. Karena itu jika kita juga harus sadar bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa dosa hanya selalu soal perbuatan buruk. Jadi kekristenan kita mengajarkan bahwa dosa itu bukan karena perbuatan buruk atau perbuatan yang salah. Kekeliruan kita selama ini adalah menyangka bahwa dosa terjadi ketika kita melakukan hal-hal jahat atau melanggar perintah Allah. Ini betul, tetapi tidak lengkap. Ini tidak keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat. Sebuah gunung dikatakan akan meletus kalau mengeluarkan asap. Ini betul, namun bukan asap yang membuat gunung akan meletus. Asap hanya gejala, asap muncul karena ada magma di dalam perut gunung yang siap meledak. Demikianlah halnya dengan dosa dan perbuatan jahat. Perbuatan jahat adalah gejala dari dosa, tetapi bukan perbuatan jahatlah yang menyebabkan kita berdosa. Sebaliknya dosa yang memunculkan perbuatan jahat. Di dalam tradisi Kristiani dibedakan 3 kata kunci penting: actus, habitus, dan status. Tindakan actus yang buruk jika diulang terus menjadi kebiasaan buruk atau habitus. Kalau hanya dilakukan sekali ia tidak menjadi habitus, tetapi tetap actus yang buruk. Baik actus maupun habitus sebenarnya muncul karena status kita adalah berdosa. Dalam Bilangan 21 menceritakan orang-orang Israel dihukum karena mereka protes kepada Allah. Di dalam Bilangan 21 ayat 5, ini actus atau status mereka. Namun ayat 4 menandaskan tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini adalah habitas atau habitus. Ini sudah terjadi berulang kali. Bilangan 21 memang tidak bicara secara gamblang soal status. Cara pandang serupa terdapat dalam Yohanes 3 yang menunjukkan hal ini dengan jelas. Pada ayat 18 dikatakan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Inilah status. Kemudian di ayat 19, manusia lebih menyukai kegelapan, itu habitus, daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat ini adalah actus. Jadi pertanyaan kita, mengapa Allah menghukum orang yang tidak percaya? Dalam Yohanes 3 menjelaskan bahwa mereka terhukum karena mereka memang menyukai kegelapan. Bukan karena Allah melempar mereka ke dalam kegelapan. Terang itu sudah diberikan, namun mereka memang memilih untuk tetap tinggal dalam kegelapan. Apa sebabnya? Di dalam ayat 20 dijelaskan dengan baik. Di dalam kitab Bilangan tadi akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-20. Bilangan 21 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang Balantara. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel mendapatkan satu keselamatan dikala dia dipanggut ular, yaitu dengan memandang ular tedung yang dililitkan di tiang itu, sehingga dia mengalami suatu hal yang luar biasa, sehingga efek atau dampaknya itu meluas sampai kemana-mana. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama di dalam kehidupan mereka bangsa Israel. Nah, pagi ini boleh kita belajar yaitu suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Baik dalam kitab Bilangan maupun dalam kitab Injil Yohanes maksud saya. Pasal 3 khususnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Injil Bilangan itu menjelaskan bahwa orang-orang Israel itu bisa diselamatkan dikala dia melihat yaitu ular tedung yang dililitkan di tiang. Tetapi dalam Yohanes 3 tidak hanya melihat tetapi mempercayai, itu iman.
Sehingga itulah yang membedakan pada kita, tapi pada dasarnya baik bilangan maupun Injil Yohanes adalah apa? Sama-sama bicara tentang keselamatan. Oleh sebab itu, dan ditegaskan bahwa keselamatan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sana dengan jelas bahwa keselamatan kita itu diperoleh dengan anugerah Allah. Pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita. Tetapi itu adalah anugerah Allah, yaitu gracia, sola gracia dan sola fide, yaitu melalui iman. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam ibadah pagi ini, menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ibadah minggu pagi ini, baik dalam kitab Bilangan maupun dalam Injil Yohanes pasal 3 khususnya. Kalau dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 menjelaskan bagaimana bangsa Israel pada saat itu dipagut ular tedung, tetapi melalui Musa supaya mereka pada melihat yaitu ular tedung yang dililitkan pada tiang itu, sehingga bangsa Israel ini mendapatkan suatu keselamatan. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh suatu keselamatan. Inilah yang menjadikan satu hal yang bagi kita supaya kami bisa membedakan antara kita bahwa ada iman yang harus kita, ada tindakan iman kita yang harus kita lakukan, yaitu mempercayai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Kau telah memberi kesempatan untuk mohon kehadirat-Mu Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tolong Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, meskipun tidak kami sebut namanya satu persatu, secara khusus kami berdoa untuk Bu Iis. Tolong Tuhan Yesus Kau sempurnakan kesehatannya sehingga dia bisa melayani Tuhan, dan sebentar dia akan latihan paduan suara dan teman-teman. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui paduan suara nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.